Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, khususnya keluarga WC Trading dan teman-teman eh, penggemar WC Trading. Mudah-mudahan pagi ini kita dibukakan jalan pemikiran yang bisa dengan mudah membaca pergerakan market, khususnya satu hari ke depan. Kita coba untuk memetakan pergerakan untuk satu hari ke depan, bagaimana potensi dan probabilitasnya. Namun demikian, sebelum saya berikan pemetaan untuk satu hari ke depan, terlebih dahulu kita akan mereview hasil dari analisis yang kemarin, ya, dimana yang kemarin marketnya masih konsolidasi dan dengan kekuatan yang sama, buyer maupun seller. Ketika naik kembali turun, ketika turun kembali naik, kemudian kembali turun lagi dengan posisi yang sama atau hampir sama, yang menunjukkan bahwa kekuatan buyer dan seller masih seimbang, sehingga potensinya selalu naik dan turun di sekitaran ring itu. Kemarin kita coba untuk memetakan, ya, ini adalah yang kita berikan kemarin, masih belum terhapus, ya, potensinya akan turun naik, turun lagi ketika belum breakout dari 1819 maupun 1808, maka akan berada di sekitaran itu. Kalau kita baca, ini masih jelas di sana. Pergerakannya begitu di level psikologi, kemudian kembali turun di level psikologi, ya, 1811 yang kita buat ini kembali naik lagi. Kemudian ada sedikit melewati level psikologi yang pertama, tetapi persis menembus level psikologi yang berikutnya, sehingga ketika breakout dan breakoutnya menyentuh level psikologi yang lebih tinggi, atau yang selanjutnya, yang kita lakukan adalah hati-hati karena berpotensi terjadi pantulan. Dan ini terbukti ketika menyentuh level psikologi berikutnya kembali turun dan menyentuh dan breakout level psikologi yang pertama, tetapi menyentuh level psikologi selanjutnya. Sekali lagi, ketika breakout dan menyentuh atau berdekatan dengan level psikologi berikutnya, maka hati-hati jangan diikuti breakoutnya. Ya, breakout bisa tidak berlaku ketika melewati breakout pertama dan menyentuh level psikologi selanjutnya. Ini contohnya. Kemarin kita buat area sell di sini, ya. Kalau kita buat sell di sini setelah breakout, maksudnya ini setelah breakout, ternyata breakoutnya tidak jelas, breakoutnya sampai di sini. Ini namanya breakout, baru kita entry-nya sesudahnya. Meskipun ketika berjalan kita harus mengikuti atau harus menyesuaikan dengan level psikologi, namun karena ini belum terjadi, kita hanya memetakan sebelumnya. Kita berikan pemetaan ketika breakout, kita bisa entry sell di sana. Sehingga kalau mengikuti dari yang awal, kita dapatnya sekitar 187. Sorry. Ya, ini breakout 187, breakoutnya ini, yang dari breakout ini kita dapat sell-nya di sini 187. Kemudian jangan lupa di area level psikologi ini saya berikan di sana buy limit di area 1808. Kemudian begitu breakout, begitu menyentuh, kita kena floating 390. Nah, sebenarnya ini masih dalam tahap toleransi di risk management kita, ya, karena batasan kita adalah 400 hingga 500. Sehingga kalau kita terbiasa, kita punya pegangan, ini masih dalam batas
wajar. Dan ini pun masih belum selesai candlenya, masih running. Sehingga kalau kita masih ditahan, kita kembali turun, kita kembali ini naik koreksi, dapat profit lagi 300 sekian. Kemudian yang buyer juga kita berikan di atas itu, ketika breakout buyer kita baru entry buy. Nyatanya tidak breakout di sana, sehingga kita tidak mengambil buyer. Sementara sell limitnya kita taruh di level psikologi atas, ternyata tidak tersentuh, sehingga batal, kita tidak entry di sana. Dari transaksi ini, dari probabilitas yang ada, dari jauh hari sebelum marketnya bergerak, kita dapat dua peluang di sana. Baik, itu adalah review yang kemarin. Kita coba untuk melihat hari ini. Kemudian nanti jangan lupa sesuaikan dengan dinamika pasar yang ada. Yang kita berikan ini adalah potensi dan kemungkinannya. Nanti silakan disesuaikan. Kita masuk di time frame daily. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa di area tren naik, di area kecenderungan naik, kemudian buyer mulai berkurang kemampuannya, kemudian yang terakhir mulai menipis, bahkan terbentuk doji di sana. Ya, terbentuknya doji yang berada di uptrend, berada di level psikologi, berada di puncak, bisa mengindikasikan market akan kembali, akan berbalik atau reversal dari naik menjadi turun. Itu yang kita sampaikan kemarin. Nah, sekarang candle yang kemarin ditutup dengan warna merah, dengan penolakan di atas dan di bawah sama atau hampir sama. Kalau kita bandingkan dengan volumenya, ya mendekati sama, tetapi volume tentu lebih dominan di sana. Volume ditutup dengan seller dominan, dengan bearish dominan, maka merah ini menjadi konfirmator dari doji yang ada. Hari ini berpotensi akan lanjut turun, potensi yang besar akan lebih didominasi oleh seller, meskipun buyer juga akan menekan, mengingat memang kekuatan sebelumnya buyer kuat. Itu kira-kira di time frame yang besar. Nanti triggernya kita masuk di time frame lebih kecil. Berawal dari kita membaca di candle bukaan, ini sudah dibuka dengan dominan warna merah, artinya akan ada tekanan buyer yang cukup kuat nanti. Maka jangan lupa ketika nanti naik, batasi dulu dengan level psikologi yang terdekat dulu. Minimal di 18.11 kita uji apakah nanti kuat naik atau tidak. Ketika di area ini tidak kuat naik, maka perhatikan adakah petunjuk untuk turun, adakah seller yang mulai muncul di sana. Kemudian struktur candlenya kita lihat apakah akan menuju ke bawah atau di atas. Nanti kita bisa lihat setelah candle-candle itu terbentuk. Ya, karena ini kita memetakan ke depan, kita memprobabilitaskan, membaca kemungkinan-kemungkinannya dari histori yang ada, ya, maka kita coba untuk gambarkan dulu. Ya, nanti selanjutnya kita mengikuti dinamika pasar dengan dikombinasikan dengan histori sebelumnya. Kemudian nanti ketika ternyata tidak mampu dan mulai turun, minimal kita uji di area level psikologi yang di sini dulu. Harus kuat menembus di sana. Ya, minimal kita ukur di level 1806 dulu, apakah nanti breakout atau tidak. Ketika dia breakout, maka kita bisa entry di sana dengan target posisi, dengan target profit di 1804, ya kira-kira sekitar ya masih ada 100-an lah. Kemudian ditunggu nanti breakoutnya seperti apa.
di bawah. Kalau nanti kuat, dia akan menuju level psikologi selanjutnya. Ya, tadi di sini, kemudian ada level psikologi yang selanjutnya di sini. Dari 3 ini kita nanti bisa ukur, bisa uji apakah struktur yang terbentuk betul-betul merangkak ke bawah, kemudian bagaimana perbandingan volume di sana, apakah ada penolakan buyer atau tidak ada. Kalaupun ada penolakan buyer, sejauh mana pengaruhnya terhadap seller, itu yang nanti akan kita lihat. Nah, dari sini kita bisa membuat satu analisis awal. Kita bisa lihat kondisi pasarnya turun, kemudian naik di level psikologi, kemudian dikembalikan ke bawah. Perhatikan ini breakout di level psikologinya di sini, atau low-nya dilewati. Ya, kita coba untuk arahkan di sana. Nah, ini low-nya dilewati. Kemudian koreksi, ketika dia turun, koreksi. Artinya ketika sudah mulai koreksi, kemudian kembali turun, ya, nanti ketika dia sudah breakout, setidaknya yang terdekat di situ ada banyak penolakan di sini ya, untuk menguji biar nanti dia betul-betul kuat turun. Yang tentu lebih kuat jika melewati 1806 ya, tetapi di level ini di 1807 ini kalau memang dia breakout kuat dan betul-betul terlihat jelas, maka kita bisa entry sell di sesudahnya. Karena kalau sudah breakout artinya market akan berpotensi lanjut turun. Ya, karena di tengah awalnya kecenderungan turun, kemudian sempat koreksi. Nah, koreksi ini tidak sampai menyentuh level psikologi yang di atas di sini. Maka nanti kita tunggu sampai dia breakout dulu. Kalau sudah breakout, kemudian kita baru entry sell. Ya, karena ini ketika koreksi sebentar, kemudian turun kembali breakout, maka akan jauh lebih kuat turunnya. Jauh lebih kuat bukan berarti terus panjang ke bawah, tetap kita hati-hati karena di bawah ada banyak level psikologi. Ya, ini untuk menguji apakah nanti kuat lagi atau tidak. Kalau dia kuat terus, maka akan berusaha menyentuh level psikologi selanjutnya. Bahkan tetap berpotensi nanti jauh di bawah. Mengingat hari ini adalah Jumat, akhir pekan, mau tutupan MetaTrader-nya, ya, pasar besarnya mau tutup, dan nanti malam bertepatan dengan news yang berdampak besar, yaitu NFP, non-farm payroll, di mana berita itu sangat ditunggu-tunggu oleh trader seluruh dunia. Ya, mudah-mudahan sedikit ini kita bisa nanti menyesuaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membantu teman-teman untuk memetakan pergerakan ke depan. Tentu ini adalah gambaran utama secara umum saja, nanti selanjutnya bisa mengikuti dinamika pasar, kemudian perhatikan level psikologinya termasuk yang di atas. Kalaupun nanti dia kuat, di atas masih ada banyak level psikologi. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa nanti malam jam 19.30 kalau tidak salah ya, ada news yang berdampak besar bertepatan dengan hari ini Jumat akhir pekan, maka bisa jadi pergerakan lebih ekstrim dan bisa saja nanti breakout dari ring yang
beberapa hari terakhir masih belum di breakout dan selalu konsolidasi di area di situ. Karena sudah mulai turun, maka tentu breakoutnya lebih mendekati ke bawah. Ya, kalau ke atas masih melewati perjalanan panjang merah ini, maka akan cenderung breakoutnya akan ke bawah. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan peluang yang banyak untuk taking profitnya dan selalu bermanfaat untuk banyak orang. Selamat pagi dan salam memprofit dua arah.